Baik, pemirsa, kita kembali di MNC News Prime. Masih bersama kami, Roni Talapesi, kuasa hukum Baradae, Erman Umar, kuasa hukum Bribka RR, dan juga Prof. Gayus Sulumbun, Hakim Agung 2011-2018, serta Pak Sugeng Teguh Santosa, Ketua IPW. Kami lanjutkan dengan ke Bang Roni. Bang Roni, ini dalam persidangan kemarin, tadi maksud kami, Baradae sempat mengajukan permintaan maaf serta belum adanya eksepsi dari pihak kuasa hukum. Ini kenapa? Ya, kalau terkait eksepsi itu kan pertimbangan kami melihat bahwa formilnya kan menurut kami sudah jelas ya dakwaannya. Jadi menurut kami buat apa lagi kami eksepsi. Jadi kita langsung minta pembuktian. Nah itu sah-sah saja karena ketika tidak ada eksepsi maka bisa masuk ke agenda pembuktian. Dan terkait dengan permintaan maaf, memang dulu pernah disampaikan oleh klien saya pasca dia mengakui apa yang sebenarnya terjadi ya, tapi dalam tulisan surat. Nah, kemudian waktu saya menjemput tadi di Barreskrim, tahanan Barreskrim, Richard Eliezer menyampaikan, "Bang, saya mau menyampaikan sesuatu secara terbuka." Tadi kan memang rekan-rekan media juga ikut menunggu, jadi tadi Richard Eliezer menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga korban almarhum Joshua. Baik. Terima kasih Bang Roni Talapesi sudah bergabung bersama kami. Silakan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya lanjutkan kembali dialog bersama Pak Erman Umar. Pak Erman, senafas dengan Baradae, rupanya Bribka RR kemarin juga mengungkapkan permintaan maaf begitu dan belum juga menyiapkan eksepsi. Kenapa ini, Pak Erman? Kenapa, Pak? Kenapa mengajukan memberikan permintaan maaf kepada keluarga dan juga sebenarnya agak berbeda gitu. Kalau Ricky Rizal dia tidak menyebut permintaan maaf. Dia hanya mengucapkan duka cita yang mendalam atas kejadian rekan kerjanya, temannya atas kejadian ini gitu. Nah, kenapa? Pasti ada berbeda. Kenapa? Karena dia masih merasa dia tidak punya rent untuk melakukan sesuatu apa yang diminta Sambo. Tetapi kejadian ini temannya udah terjadi. Kejadian pembunuhan. Ya mungkin dia tidak ada daya untuk melakukan pencegahan dalam kondisi psikologi, dalam kondisi dengan berhadapan dengan pimpinan yang sedang kelihatan terluka gitu. Meskipun tadi ada kesempatan ya, Pak Erman. Ya, artinya secara umum dia menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga supaya tenang gitu kan. Nah, kalau kenapa dia tidak menyebut maaf, sebenarnya maaf pun tidak masalah, bagaimanapun ini bagaimanapun dia hadir di sana, terlepas apakah dia bisa dibuktikan sebagai pelaku atau pendukung atau membantu, tetapi dia yang penting sudah mengucapkan duka cita yang mendalam. Tetapi menyangkut maaf akan berbeda, nanti penafsiran seolah dia akan merasa bersalah. Nah, maka itu tidak diucapkan. Tapi di batinnya tentu sebenarnya lebih makro, lebih umum, supaya menenangkan ya bagaimanapun. Selama ini dia kan tidak ada kesempatan. Pada saat kesempatan terbuka di dalam sidang, selama ini kan dia terkurung gitu kan. Baik. Karena itu disampaikan. Yang kedua, mungkin apa pertanyaan tadi masalah eksepsi ya? Ya. Belum ada pertanyaan eksepsi. Ya, betul, eksepsi. Nah, kenapa eksepsi? Eksepsi itu menunjukkan bahwa pihak terdakwa, pihak RR menyatakan ini sesuatu yang tidak tepat, yang tidak benar dan tidak akurat dalam surat dakwaan ini. Banyak hal-hal yang asumsi. Yang tidak tepat bagian mana saja, Pak Erman? Oh, banyak sekali. Kan seolah-olah RR harus berpikir dia harus menyampaikan harus wajib menyampaikan itu termasuk juga harus menyampaikan ke Joshua. Jadi itu sesuatu yang bukan ada keterangan pendukung, itu kan hanya pikiran. Baik. Saya kembali ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, apakah dalam posisi Bribka RR ini harus begitu melakukan pencegahan untuk agar tidak terjadinya pembunuhan?
Secara umum kepada setiap orang itu kalau bisa melakukan yang baik tentu bisa dilakukan. Tapi kan apakah itu kewajiban yang sifatnya imperatif atau tidak imperatif? Ya, imperatif itu harus wajib. Ya. Apakah seperti itu? Saya berpendapat tidak ya, karena seluruh lingkungan itu mempunyai kewajiban yang lain yang secara pasti. Jadi yang disebut sebagai kewajiban itu ada yang imperatif, ada yang umum. Jadi ini secara umum ya tentunya diharapkan akan mengingatkan atau memberitahu orang lain. Tapi dalam lingkungan ini kan tidak seperti itu. Ini dalam sikap yang komando. Satu, yaitu lebih tertinggi, yaitu terdakwa utama dalam hal ini. Sehingga sifat imperatif itu kok tidak bisa diwajibkan untuk harus memberitahu orang lain, menegur. Jadi sikap RR ini sudah betul ya, Prof. Gayus? Saya pikir layak lah, artinya ya wajar begitu ya. Kalau betul kan tentunya ada yang tadi saya katakan, ada etikat baik yang sebenarnya dilakukan walaupun itu sangat terbatas. Tapi kalau imperatif tidak, diancam dengan hukuman juga tidak, karena ini memang satu keadaan di mana tidak menjadi kewajibannya. Hal itu tidak untuk dilakukan secara kewajiban, yang sifatnya imperatif lagi, tidak seperti itu. Baik, ada pandangan lain Pak Sugeng? Pak Sugeng ada pandangan lain atau tanggapan lain? Saya setuju dengan Pak Gayus. RR tidak dalam kapasitas untuk membantah atau mengingatkan Ferdy Sambo. Yang kedua, dia juga tidak pernah, saya menduga RR tidak merasa pasti bahwa memang akan terjadi pembunuhan, ya. Tidak merasa pasti akan terjadi pembunuhan. Jadi juga tidak ada terlintas dalam benaknya untuk menyatakan jangan gitu loh, ya. Apalagi mau menasehati bosnya, nggak mungkin dalam posisi itu. Semua kunci posisi kasus ini adalah pada Ferdy Sambo, kuncinya, ya. Oke, baik. Ini yang menarik tadi juga dikatakan adalah ada ungkapan yang berbeda antara Barada E dan juga Bribka RR. Kalau Barada E tadi meminta maaf, Bribka R mengucapkan duka cita. Nah, bagaimana kata-kata ini dari sudut pandang hakim begitu ya? Kita akan tanya kepada Profesor Gayus, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.